Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami Freon Official, juga bersama rekan kita Bapak Sabar Venus. Sabar Venus. Nah, hari ini kita sedang berada di mana nih Pak Sabar? Kita di kawasan Jakarta Timur. Jakarta Timur, Pisangan ya? Pisangan, Iya. tepatnya di Pisangan. Kali ini kita akan unboxing AC Elevator Gree. Elevator Gree. Iya. Berapa PK Pak ini Pak? Ini 1 PK, tipenya GDT25. GDT25, 1 Ya, PK. Jenis freonnya apa nih Pak? Jenis freonnya R410. R410. Pak, ngomong-ngomong kita di apa nih? Di rooftop ya? Iya, Di ini lantai 5 ya? Spesial. nih. Spesial. Jadi produk Kita dari Gree, unboxing. kita unboxing ya hari ini ya. Spesial di rooftop. Oke. Kita di atas. Apa aja Pak yang mau disampaikan sebelum kita buka kira-kira? Jadi seperti kita ketahui bahwa elevator atau lift membutuhkan pendingin dan juga tata udara yang bagus untuk sirkulasi, supaya satu, siapa yang menggunakan lift itu tentu merasa nyaman, dan yang kedua untuk menjaga kualitas elevator tersebut supaya tetap terjaga komponen elektriknya dengan suhu yang selalu baik sehingga awet elevatornya. Dan salah satunya dengan produk Gree ini, AC elevator Ini khusus ya Pak ya? Khusus ya. Jadi tidak semua merek AC menciptakan AC untuk elevator, tapi Gree ada Gree Elevator Life. Jadi untuk customer semua bisa pesan di Freon Balap ataupun di Venus AC tersedia. Nanti bisa kontak, hubungin di kolom komentar, nanti kepo-kepoin teman-teman. Jadi sampaikan di kolom komentar, nanti bisa tanya-tanya nih. Mungkin teman-teman yang ingin menggunakan produk-produk Gree ataupun beberapa brand lain ya khususnya, bisa nanti hubungin kami, akan kami bantu, baik itu LCAC, RAC ataupun lift AC lift seperti ini ya. Betul. Dan Pak, hari ini kita masangnya bukan di kabin liftnya, tapi bukan di kabin, tapi di lorong lift. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga kondisi suhu di lorong lift tersebut, menjaga electrical komponen ini tetap stabil ya Pak dan ya? juga rangka daripada lift itu, karena kebetulan ini rangka liftnya terbuat dari logam dan dindingnya dari kaca, sehingga dikhawatirkan apabila terkena panas atau cuaca ekstrim, perubahan cuaca dia akan ada perubahan di logamnya. Dengan AC elevator ini menjaga suhu tetap stabil dan menjaga logam tersebut tidak memuai, merenggang atau berubah. Siap. Oke. Nanti teman-teman kita setelah unboxing nanti kami ada part 2-nya ya. Nanti akan proses kami langsung aplikasi hari ini, instalasi langsung ya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, kita saksikan, kita langsung unboxing Pak Sabar. Saya serahkan sajamnya dipegang. Aduh. Oke teman-teman. Kita unboxing AC Gree Elevator Lift. Kodenya GDT25. Oke, siap. Saksikan teman-teman ya. Wah. Panas-panasan tapi seru, spesial tolong sebelah sana. Balap. Siap. Kita buka. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Ini dari kejauhan, nanti kan kami kasih kita kasih unjuk ya. Ada fitur apa aja, beserta fungsi-fungsinya. Nah, supaya teman-teman jelas, kita kasih tunjuk teman-teman. Oke, seperti yang kita lihat, ini berwarna biru. Karena sudah dilapisi dengan anti karat bluefin. Bluefin ya Pak Sabar. Siap. Di sisi kiri dan kanan sudah ada filternya ini. Jadi aman ya. Mungkin ada cicak, serangga tidak bisa masuk ya Pak ya. Ini sisi depan. Nah, ini untuk sirkulasinya. Ini untuk supply dan returnnya. Ini untuk outnya ini ya Pak. Iya. Dan ini ada kabel-kabelnya, fiturnya. Ini kabel power. Ini kabel power teman-teman. Betul, ini langsung 220 satu pas ya Pak ya. Satu pas. Dan ini ada sensor untuk remote controlnya. Kontrolnya juga tersedia di sini. Jadi menggunakan tetap remote ya Pak ya. Siap. Nah, tapi ada satu lagi. Apa nih Pak Sabar? Mungkin ada rahasia yang nggak semua orang tahu nih. Kita buka dulu. Nah, kita lihat teman-teman. Karena apa? Karena di sini ada corong, di sini kotak. Ini agak repot juga. Tapi ternyata Gree itu di sini bisa fleksibel. Kita menggunakan ducting atau fleksibel ya Pak ya. Kita bisa pakai ducting PU atau fleksibel round duct. Untuk mempermudah, ini sudah disertakan
corong dari grinya untuk fleksibel rondak. Oh, jadi udah beli unit sudah disediakan ya, Sudah Pak ya? disediakan. Siap. Tapi tempatnya tersembunyi, harus kita buka dulu. Kita harus tahu nih. Oke, kita amankan dulu baut-bautnya. Oke. Oke. Kita buka. Rara, ini dia. Apa nih Pak Sabar? Ini sama ini. Sama ya. Jadi bisa bisa di atas. Bisa. Ini memang sengaja disimpan di sini, nanti akan dipasang di kotak ini. Oh. Untuk kita nyariin tadi. Iya, kita sempet bingung ini. Ini apa kita harus pakai piu rakitan sendiri ya? Repot. Ternyata sudah disediakan. Ya. Rekan-rekan. Ini mempermudah kerja teknisi. Jadi ini hampir menyerupai dengan AC itu Pak ya? Window. Tapi dengan teknologi tertentu. Nah, ini siap. nanti ini dipasang di sini. Oke. Ya. Jadi terkoneksi di sini ada lubang. Terkoneksi. Sudah presisi. Ya, kita baut. Maaf ya sedikit kontras karena kami berlawanan matahari itu ya. Kami panas-panasan. Nah, kita demi teman-teman kami maksimal menyajikan. Nah. Kita sekarang lihat seperti apa sih? Seperti pada umumnya. Ya. AC, ada kompresor. Karena ini jantung utamanya. Ya, lalu ada fan motor. Fan motor, baik. Ini kondensingnya dan ini evap di depan sini. Evapnya bagian sini ya. Dan elektrikalnya di box ini. Panel elektrikal. Dia aman karena terproteksi, cukup baik. Siap. Coba kita saksikan teman-teman ya. Ya. Ini kami buka terlebih dahulu. Nah, mungkin langsung ditarik ya Pak ya. Ya, Nah, oke. model slot tuh ya. Nah, ini PCB control elektrikalnya. Ya. Jadi listriknya 220 supply-nya. Ya. Nah, dan dia aman karena sudah ada protektornya. Jadi kena percikan dan air ini yang satu lagi, airnya ini nggak akan netes karena dia langsung dikonsumsi ya Pak ya. Dikonsumsi oleh kondensing ini. Mendinginkan supaya tidak overheat ya Pak ya. Betul. Nah. Selain tidak overheat, dia airnya akan kering sendiri karena pemuaian daripada panas. Jadi teman-teman tadi yang sampaikan sahabat kita Pak Sabar, jadi hasil dari kondensasi ini dia akan di sini ada pompa water pumpnya Pak ya. Ada water pump dipompa ke arah kondensing sini teman-teman. Dan dia akan memuai karena panas kondensing. Lalu habis ya Pak. Habis. Jadi nggak usah bingung nanti airnya netesnya kemana teman-teman buangnya. Jadi AC ini nggak ada namanya drainase untuk pembuangannya. Ya. Jadi dia akan kering. Pertama dia bebas kondensasi, yang kedua kinerja kompresor akan lebih ringan karena kondensing ini dibantu dingin oleh air di mana suhu ini suhunya rendah tetap, ya, betul. Suhu dingin untuk menyejukkan kondensor ini ya lebih maksimal, artinya si kompresor tidak bekerja memaksa. Betul. Sekali lagi menggunakan jenis air freon R410 teman-teman. Apalagi Pak Sabar yang ingin kita sampaikan ke beberapa sahabat-sahabat kita? Yang perlu diperhatikan satu ya, untuk pemasangan AC elevator kita harus menyiapkan support. Ya. Dudukan apabila dia persis di atas elevator, untuk sirkulasi udara di dalamnya biasanya kita harus membuat support untuk dudukannya. Kalau untuk lorong juga kita bikin seperti ini. Ya, ini belum kita bisa finishing sendiri ya Pak ya. Ya, ini custom dan ya, belum finishing. Nanti setelah terpasang kita finishing. Bisa dicek, dan ini kita menggunakan fleksibel rondak. Nanti kita hubungkan ke ruangan yang hendak didinginkan. Oke, itu dulu. Oke, sebelum kita lebih lanjut, kami kasih tunjuk teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kondensornya ya. Nah, kondensor tadi yang disampaikan Pak Sabar. Jadi hasil dari evaporator ini air akan mengalir di pompa. Mengalir nih di pompa, ini ada pompanya di dalamnya. Mengalir ke sisi kondensor sini. Jadi nggak ada airnya itu celah untuk jatuh, bahkan kesulitan untuk bagaimana membuang airnya. Jadi sudah hasil kering sendiri karena pemuaian, teman-teman ya. Kita tutup. Oke, kami tutup kembali.
Oke teman-teman, sekarang kami ataupun saya sudah berada di ruang lift ya. Ini agak saya jaga jarak ya, bukan lagi COVID, tapi karena ini masih proses pengerjaan. Rekan-rekan installernya sedang mengerjakan PCB elektrikalnya, ini sedang dikoneksikan untuk nyeting beberapa komponen yang harus diselesaikan. Dan ini kapasitas liftnya ini 8 orang ya teman-teman ya. Ini produk dari China juga, mesin liftnya ini. Nah, selain kenapa saya bahas lift, karena tugasnya kami nanti akan memasang untuk AC elevator ini. Nah, untuk ruangan yang sedang kami kerjakan yaitu untuk sedikit kasih maju, nah masih maju sedikit. Kita mendinginkan ruangan ini teman-teman. Nah, ya dilihatin apa teman-teman supaya tahu. Nah, jadi yang sedang kami pasang itu untuk mendinginkan ruangan ini teman-teman. Tujuannya apa? Supaya elektrikal daripada mesin ini tetap terkondisikan, cuacanya, suhunya itu dijaga kelembapannya teman-teman, karena ini kasihan nanti ini bisa error. Nah, dimana saat ini error ini bisa jadi insiden liftnya itu terjun bebas. Amit-amit jangan sampai insiden itu terjadi, makanya kita usahakan ruangan ini, server ini itu suhunya terjaga. Nah, kenapa? Karena di sini juga perhatikan ini kaca teman-teman. Ini kaca, ini kaca, ini kaca. Jadi paparan matahari dari luar itu sangat panas, sehingga tujuan kami menjaga lorong daripada kinerja lift ini terjaga, selain dari kabin liftnya itu sendiri. Oke, sebentar. Nah, sekarang saya pegang kameranya. Oke, ini ya teman-teman ya. Ini dari atas ya. Jadi lorong ini yang akan kami jaga suhunya. Dimana AC yang kami pasang tadi berada di posisi, maaf, tunjuk pakai tangan kiri. Nah, di situ ya. Return dan supply-nya di sini. Jadi udara di sini nanti akan sirkulasi sehingga terjaga suhunya itu tetap stabil. Ya, kurang lebih kami inginkan itu di 27 ya, 27 28 derajat itu tercapai ya. Nah, dan PK yang kami gunakan ini sebenarnya kurang PK-nya, tapi kami hanya ingin menggunakannya ini untuk menjaga kestabilan udara di sini tidak terlalu panas seperti itu. Nah, ini mesin ini yang harus kami upayakan terjaga suhu udaranya tidak terlalu over panas. Nah, karena di sini otaknya ataupun jantungnya ya, yang untuk mengoperasikannya elektrikalnya di sini teman-teman. Sistem komputerisasinya di sini. Ini yang tetap harus kami jaga. Selain ini juga ada panel di luar, nanti akan kami kasih lihat juga. Nah, ini kapasitas nanti kita turun ya teman-teman ya. Ini kapasitas 8 orang. Nah, next kami akan pasangnya nanti untuk lift AC elevatornya ini di atas ini. Nanti di atas ini ya. Nah, di sini masih ada space nanti. Ini akan kami pasang. Oke. Nah, akan kami pasang. Sekarang di sini ada juga panel. Nah, di sini juga panel untuk kontrolnya. Seperti ini teman-teman ya. Untuk elektrikal daripada elevator di gedung ini. Jadi ini gedungnya apa sih Pak Justin? Nah, ini gedungnya sebenarnya kos-kosan teman-teman. Cuman kos-kosan bintang 7, bukan, itu Pier 16 bintang 7 teman-teman ya. Ini kos-kosannya bintang 5 lah ya. Kos-kosan dengan setara hotel. Ini sangat mewah banget, makanya ini digunakan proses aksesnya ini menggunakan elevator ataupun lift ini. Nah, oke, yuk kita coba intip bagian bawah sebelum nanti kita naik crossing finishing bagian unit daripada AC yang kami kerjakan di rooftop atas teman-teman. Nah, jadi suhu ruangan dalam ini ya yang akan kami jaga. Nah, ini elevatornya. Jadi ini belum selesai, sedang proses setting ya. Tuh, seperti ini. Ini apa sih? Seperti jadi ini untuk mengimbangi beberapa jumlah kapasitas dalam lift itu, yaitu beban pemberatnya teman-teman. Jadi kayak timbangan. Jadi tidak boleh lebih dari kapasitas yang ditentukan oleh lift itu sendiri, supaya tidak terjadi insiden liftnya itu jatuh ataupun putus tali seling melebihi daripada beban yang ditentukan. Ruangan ini nanti tetap dingin ya teman-teman ya. Nah, setelah ini nanti akan dikerjakannya untuk kabin yang berada di elevator ini ya. Oke, yuk kita cek bagian atas sekaligus kami perlihatkan proses
finishingnya yang sudah kami kerjakan. Ya teman-teman, jadi hari ini sampai pukul hampir setengah 6 sore teman-teman. Hanya 2 jam selesai. 2 jam ya? 2 Wah, jam. 2 jam teman-teman, cuman 2 jam selesai. Kebetulan Sekarang tahap finishing teman-teman. Jadi seperti ini proses pekerjaan yang kami kerjakan beserta tim teman-teman ya. Oke teman-teman yang memiliki keinginan mungkin bikin rumah kos-kosan, rumah tinggal, ataupun para bos-bosku yang ingin memiliki elevator di rumah ataupun pasang AC liftnya, bisa hubungin kami ya nanti ya. Nah, nanti bisa sampaikan di kolom komentar, nanti di deskripsi ada kami cantumkan nomor kami. Akan kami upayakan bantu apapun kebutuhan tata udara ruangan Bapak Ibu, baik itu kantor, gedung, tempat tinggal, ataupun tempat-tempat yang lainnya akan kami upayakan bantu. Oke Pak, sabar. Oke, aman lah ya. Oke. Ini tinggal kita bikin rumah mesin. Rumah mesin. Nah, nanti di sini rencana teman-teman ada kanopi ya Pak ya? Kanopi. Kenapa? Untuk Kan melindungi ini. Karena memang di sini tidak ada ruang mesin untuk lift maupun AC. Jadi kita upayakan di sini supaya teduh ya Pak ya. Teduh. Siap. Dan AC terlindungi. Sekalipun kena hujan panas di sini jadi aman teman-teman. Nah, kita sayangilah barang yang kita miliki supaya lebih lama usia pakainya. Ya, jadi akan kami sajikan beberapa sudut nanti. Mungkin teman-teman pengen lihat lebih jelas ya. Oke, yuk kita lihat. Mantap. Jadi ngerakit sendiri, ngelas sendiri teman-teman. Aplikasi support. Aplikasi supportnya seperti ini. Ini tinggal nanti pasang kanopi. Wah, produknya dari GRI. Sudah Bluefin. Jadi tahan korosi teman-teman. Nah, di sini udah filternya. Jadi ini ini supply-nya Pak ya? Iya, supply. Supply, terus ini return-nya sini teman-teman. Jadi supply-nya ini yang atas. Nah, return-nya ini yang bawah teman-teman. Seperti ini. Terus lorong lift ya. Tadi sudah teman-teman saksikan ya di bawah, sudah sama-sama kita lihat. Jadi ini supply dan return-nya juga. Kasih jarak teman-teman, jangan sampai nanti udara keluar masuk itu langsung di-sub lagi, langsung keluar, itu kan sayang, nggak ada fungsinya. Seperti itu. Next kita pemasangan di ruang lift. Ruang lift ya. Nah teman-teman nanti ruang liftnya itu nyusul. Nah ini diklaim teman-teman, diklaim supaya ini tidak terlepas. Ini pun sudah kami sealant supaya udara di sini tetap supply, karena ini supply-nya supaya ini udara dingin terdistribusi dengan baik menuju ruangan lorong lift ini. Nah, setelah ini ya dari sini. Nah, bagaimana sih jalur untuk pengkabelannya? Nanti akan saya jelaskan juga teman-teman ya. Di sini ini karena tempatnya jauh, nanti pengoperasiannya ini teman-teman bisa dekatkan dengan dimana teman-teman ini bisa kontrol ya kan, nggak mungkin naik turun ke rooftop ini teman-teman, nggak mungkin naik turun ke rooftop ini. Di sini ada kabel, nanti bisa dipanjangkan kabel ini ngikutin sesuai dengan arahan, maksudnya sesuai dengan warna, nanti tinggal disambung disolder dengan presisi ataupun dengan baik supaya tidak ada disconnect. Nah di sini ini sama dengan sensornya, RAC-nya, zamannya produknya dari GRI itu yang UCY yang diproduksi dari shop itu ya teman-teman, produksi dari GRI tapi yang berada di unit shop itu sama ini, seperti ini. Nah, hanya kalau di panel ini tidak ada tombol on off-nya, hanya di sini ada indikator on, off, timer. Ini receivernya ya, receiver penerima sinyal dari perintah kerja remote. Nah, di sini ada logo untuk cooling temperatur unit. Ini kabelnya tidak terlalu panjang, ini kabel kurang lebih hanya di 3 ataupun 4 meter. Nah setelah kabel ini, jadi ini menggunakan remote ya. Nah, ini coba kita lihat pengkabelannya seperti apa. Pengkabelannya seperti ini teman-teman, sangat simple dan mudah diaplikasikan. Nah jadi ini kabel yang warna putih, kabel warna putih inilah ini adalah power untuk exhaust ya.
Jadi untuk exhaust. Jadi saat kadang kita di lift itu kan ada suara hembusan angin, tapi kok tidak dingin, itu berarti tidak dinyalakan AC-nya. Itu hanya untuk exhaust fan aja. Nah, di mana exhaust fan-nya ini powernya gabung. Nah, di sini ya. Nah, kalau yang hitam apa Pak? Nah, yang hitam ini adalah supply untuk kompresor. Nah, apabila di sini yang kabel, saya ulangin, kalau yang kabel ini tidak dinyalakan, exhaust fan itu nggak akan bekerja. Misalkan exhaust fan-nya mau dinyalakan 1 kali 24 jam sehari semalam, nggak masalah. Nah, kalau untuk AC-nya sendiri, powernya di sini untuk menyalakan kompresor. Ya. Nah, bagaimana untuk mematikan daripada exhaust? Ya tinggal on off-nya di sini dimatikan. Nah, exhaust-nya di sini dimatikan. Nah, bagaimana cara kerja supaya bisa dingin? Exhaust-nya tetap on, nyala ya. Namun kita harus menggunakan receiver daripada remote tadi untuk menekan on off, dan ini sudah terkoneksi untuk powernya ke kompresor. Nah, seperti itu. Kira-kira teman-teman jelas nggak ya? Saya harap sih jelas ya. Nah, di sini ini untuk power utama untuk exhaust fan. Saya ulangin, yang di sini untuk jalur power kompresor. Jadi ada dua power, kompresor dan exhaust fan. Apabila AC-nya nggak mau dinyalakan kompresornya, ya sudah exhaust fan tetap nyala. Kalau exhaust fan mau dimatikan, kompresor dimatikan, ya tinggal matiin dari remote dan stop kontaknya di off kan. Jadi gitu, simpel teman-teman ya. Nah, sangat mudah. Nah, sekarang sudah nyala ya. Sudah running. Coba kami tes suhunya di permintaan remote bikin 19. Nah, seperti ini ya. Nah, ini indikator status AC-nya seperti ini. Nah, ini kami tutup dulu menggunakan plastik untuk panel sensornya. Di sini hangat teman-teman. Nah, ya seperti kondensor pada umumnya. Nah, hanya ini hembusannya ke sini anginnya teman-teman, keluar ya. Nah, ini dari mana udara keluarnya ini? Jadi dari sini. Supply untuk udara segarnya dari sini. Ini ya, udara segarnya sini juga masuk. Sudah on. Jadi ini udara yang supply sininya ini udara dingin. Dingin. Nah, terus panas dari dalam ruangan ini diisep. Returnnya sini. Seperti ini sirkulasinya.